warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGB Angkatan 10 kelas 147A akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Saya Ibu Nunik Sri Wahyuni dari TK Negeri Pembina Jatirejo. Saya Ibu Uut Indria Riftiana dari SDN Kumitir 1. Saya Burina Rahmawati dari SDN Jatirejo 2. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Uut. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Rina? Alhamdulillah baik sekali Bu Uut. Nah Bu, hari ini Bu Rina akan melakukan coaching terhadap coachee ya Bu. Ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan dinilai pada saat proses coaching nanti ya Bu. Ya. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching yang Ibu Rina lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu harus memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana nanti respon si coachee terhadap pertanyaan yang Bu Rina tanyakan. Kemudian juga harus ingat bahwa dalam coaching itu punya prinsip coaching, di mana juga akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bu Rina. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan nanti di proses coaching. Baik Bu, nanti akan saya lakukan di situ. Yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dengan kesadaran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Rina. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu Rina, bagian kompetensi mana sih yang spesifik yang akan diobservasi saat proses coaching nanti? Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mencari informasi yang kuat dari coaching saya Bu. Baik Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa sih yang ingin Ibu inginkan saat coaching nanti? Baik Bu, saya akan berusaha untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang diinginkan oleh coachee yang dapat memecahkan permasalahan beliau sendiri Bu. Oke Bu Rina, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Ini pertanyaannya prasupervisi ya Bu. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Silahkan Ibu melanjutkan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu Uut. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabarnya Bu Nani hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rina. Bolehkah saya duduk di sini Bu? Monggo Bu, silakan. Iya. Hari ini saya ingin mengajak Bu Nuni untuk mengobrol sedikit lama-lama. Kira-kira Bu Nuni keberatan apa tidak ya? Tidak Ibu, justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya itu perlu teman bicara untuk memecahkan masalah saya yang akhir-akhir ini yang sedang saya hadapi Bu. Semoga pembicaraan kali ini memiliki tujuan dan manfaat yang baik buat kita semua ya Bu Nuni. Iya betul Ibu, nah itu Ibu yang saya harapkan Bu. Saya lihat akhir-akhir ini Bu Nuni sepertinya kurang bersemangat. Apa yang mengganggu pikirannya Bu Nuni sebelumnya? Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Saya dan bersedia membantu saya Bu Rina. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Nuni? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu Rina. Ya, sebelumnya kita sepakati tujuan dari obrolan kita hari ini ya Bu ya. Iya Bu, saya ini masih bingung Bu, kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat
mengajar dan sering tidak fokus di kelas, Bu Lina. Oh ya, coba ceritakan Bu Nuni kepada saya apa yang Bu Nuni rasakan pada saat ini. Begini Bu Lina, saya itu merasa saat mengajar murid-murid itu kurang memperhatikan saya, Bu, dan ini membuat saya kurang bersemangat, Bu Lina. Kurang bersemangat. Apa ya Bu ya kira-kira yang membuat Bu Nuni kurang bersemangat itu? Saya merasa murid-murid itu tidak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, Bu Lina. Maksudnya murid-murid tidak belajar atau bagaimana sih Bu maksudnya? Tidak juga sih Bu, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas murid-murid seperti lesu, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak bersemangat jika saya mengajar di kelas, Ibu. Baik Bu, saya mengerti maksud Bu Nuni. Sekarang coba Bu Nuni jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Nuni mengajar di kelas. Nah, Ibu, ya seperti biasa Ibu, setelah berdoa saya melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang sungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab juga kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya ya Bu kira-kira? Bu Nuni kan sudah menjelaskan prosesnya bagaimana yang ada di kelas. Menurut Bu Nuni sendiri, salahnya ada di mana kira-kira? Sepertinya murid-murid itu juga susah menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh, gitu. Mungkin Bu Nuni tahu yang selama ini sudah pernah Bu Nuni lakukan untuk bisa membuat murid-murid bisa semangat. Ini Bu, saya juga sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video juga dan mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Apakah kegiatan tersebut berlangsung setiap hari Bu atau hanya hari-hari tertentu saja? Tidak sih Bu, ada momen ketika malas, namun saat pembelajaran matematika dan tematik yang ada sebagian seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusias gitu Bu. Oh, nah kalau boleh saya simpulkan dari penjelasan Bu Nuni tadi, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh Bu. Jadi yang membuat Ibu Nuni merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu mungkin. Iya Bu, betul. Sepertinya memang juga begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya Bu secara keseluruhan Bu Lina. Baiklah kalau begitu Bu, berarti Bu Nuni sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat mengajar dari Bu Nuni. Terus apalagi tidak Bu yang menurut Bu Nuni hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya sepertinya sih tidak ada Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Itu saja mungkin Bu Lina. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Nuni tadi? Apa tidak yang ingin coba Bu Nuni perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang belajar dalam belajar Bu. Hebat sekali Bu Nuni. Kira-kira prioritas utama Bu Nuni setelah ini apa ya? Pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu murid mendapat imbas dari semangat saya, ya kan Bu? Itu langkah yang tepat sekali Bu. Ya betul sekali. Ada hal lain yang mungkin ingin Ibu Nuni lakukan? Itu Bu, saya sempat melihat saya sempat melihat Bu Lina saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur nafas. Bagaimana ya Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh iya Bu, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP, di
di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar, Bu. Begitu ya Bu. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Bu Rina maksudkan Ibu? Baik, nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain ya Bu. Kalau tidak nantinya saya share di grup WA apa itu PSE, apa itu KSE, bagaimana penerapannya, serta apa manfaatnya nanti. Tolong diingat ya Bu. Iya Bu, insya Allah saya ingatkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Nuni dalam hal ini Bu? Nanti saya akan coba mengajak teman saya Bu Nana untuk membantu saya Ibu, dan kami nantinya akan bisa belajar bersama. Bagus itu Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Nuni gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Begini Ibu, pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan coba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Nana untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional yang Bu Rina maksudkan tadi. Nah, bagus sekali Bu Nuni. Semangat ya Bu, saya yakin Bu Nuni pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita Bu. Bu, semangat juga untuk Bu Rina. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega Bu dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu Nuni, semoga bermanfaat ya Bu. Yang sudah saya mau ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Uut. Alhamdulillah ya Bu, tadi Bu Rina sudah melakukan proses coaching dengan Bu Nuni. Sekarang di sesi pasca coaching saya akan juga mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertanyaan saya yang pertama, indikator apa sih yang sudah dikembangkan pada saat coaching tadi? Baik Bu, saat saya coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yakni sudah ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab Bu. Baik Bu, saat proses coaching tadi saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Bu Rina lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada dalam coaching tadi dan juga ada pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya, sehingga coachingnya juga merespon dengan baik tadi. Kemudian ini Bu Rina, ini pertanyaan terakhir saya sebelum saya mengakhiri dan menutup sesi kita kali ini. Saya ingin menanyakan apa kompetensi yang ingin dikembangkan lagi dari hasil coaching tadi Bu? Di sini Bu, saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching sehingga ke depan coaching saya lebih baik dari coaching-coaching yang sebelumnya Bu. Ya, baik Bu Rina, terima kasih Bu Rina. Semoga setelah proses coaching ini Bu Rina lebih memahami lagi tentang coaching alur tirta dan proses coaching ya Bu Rina. Ya, terima kasih. Bisa lebih sempurna lagi ya Bu Rina. Ya, Bu. Terima kasih banyak Bu Rina atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu, terima kasih juga buat Bu Uut. Ya, sama-sama juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.